Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan memulai aktivitas sepanjang satu pekan yang akan kita jalani. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yohanes 20 ayat 28 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Dungi ninasi Thomas matusia, oh Tuhanku debataku. Dalam bahasa Indonesia, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak orang yang memiliki cara-cara yang berbeda untuk mengenal siapakah Tuhan dan Allahnya. Ada yang menggunakan perasaan, ada yang menggunakan pengalaman, ada juga yang menggunakan rasio, dan berbagai hal yang lain. Semuanya itu ketika sudah disatukan menjadi mengarah kepada iman, maka di sanalah kesempurnaan iman itu dinyatakan. Coba kita bayangkan ketika Petrus merasa bahwa yang bersama dengan dia ketika disuruh menjala itu adalah Tuhan. Langsung dia bersujud kepada Tuhan dan mengatakan, Engkau adalah Tuhanku. Kemudian kalau kita melihat bagaimana Lukas yang seorang dokter itu dipanggil oleh Tuhan, dan dia meninggalkan pekerjaannya dan langsung mengikut Yesus. Demikian juga halnya dengan Thomas. Sebenarnya dia sudah seorang murid. Namun ketika dihadapkan dengan tantangan, dia mengatakan, kalau tidak menjamah ataupun memegang lambungnya yang kena tikam dan tangannya yang kena paku, saya tidak percaya bahwa dia adalah Yesus. Artinya, untuk memahami lebih dalam lagi tentang eksistensi Yesus, dia tidak hanya masuk kepada cerita-cerita ataupun hal-hal yang belum dia tidak lihat, dia tidak mampu dan tidak mau untuk mengatakan itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian Yesus menampakkan diri dan mengatakan, Thomas, masukkanlah tanganmu ke dalam lambungku dan juga ke tanganku. Di sana dia langsung mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pemahaman yang demikian mengarahkan kepada kita bahwa kehidupan sebagai orang percaya adalah membutuhkan sebuah proses, membutuhkan sebuah jalan-jalan tersendiri. Dan ketika seseorang menggunakan logikanya, menggunakan pengalamannya, maka Tuhan menunjukkan siapakah dirinya itu. Namun suatu hal yang terpenting adalah tidak menjadi tetap di dalam pemahaman, namun masuk ke dalam apa yang diinginkan Tuhan, yaitu menyaksikan bahwa dia adalah Tuhan dan Allahnya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya, jangan menjadi kaku di dalam apa yang dipahami. Namun datanglah kepada apa yang diinginkan Tuhan. Sehingga kita masuk kepada sebuah pengakuan, ya Tuhanku, ya Allahku. Ketika kita sudah mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah kita, yang pasti tidak ada lagi keraguan. Sebagaimana Thomas, seorang murid Yesus yang tidak ragu lagi, dan akhirnya berangkat ke India dan menjadi saksi Yesus Kristus di negeri yang jauh di dalam pemahaman dan keadaan waktu itu. Dia bersaksi sampai kepada sebuah negeri yang memiliki perbedaan budaya, dan dia menjadi memenangkan orang untuk mengenal Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan kali ini kita diajak untuk menjadi orang yang selalu menyaksikan dan mengakui
Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menyembah Dia dan mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Oleh karena itu saudara terkasih, bila firman ini menjadi kekuatan, semangat dan tuntunan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajar kami dan mengajak kami untuk mengaku Yesus adalah Tuhan kami. Biarlah kami menjadi orang yang bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.